Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maya Story yang dirahmati Allah, marilah kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hati kita menjadi tenang, dan hidup kita dipenuhi berkah. Selamat datang di channel Maya Story. Di sini, kamu akan menemukan kisah-kisah nyata yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita akan perjuangan, cinta, dan takdir yang tak pernah bisa ditebak. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena dengan satu klik, kamu sudah ikut menyebarkan kisah-kisah inspiratif yang mungkin bisa menyentuh hati banyak orang di luar sana. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang TKW yang dinikahi oleh pria Arab kaya raya? Apa yang membuat seorang perempuan sederhana bisa mendapatkan cinta dari seorang tuan besar? Namaku Rosa. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil yang bahkan tak semua orang tahu namanya. Ibuku, perempuan lembut yang sejak bertahun-tahun lalu hanya bisa terbaring di ranjang karena penyakitnya. Ayahku, seorang buruh tani, tiap hari mengandalkan cangkul dan doa untuk membawa pulang sekantong beras bagi kami sekeluarga. Setiap pagi aku bangun bukan dengan mimpi, tapi dengan kekhawatiran. Akan makan apa hari ini? Akan dapat uang dari mana untuk membeli obat ibu? Dan apakah adik-adikku masih bisa sekolah bulan depan? Aku tak punya pilihan. Aku hanya lulusan SMP. Di kampung, perempuan sepertiku biasanya hanya berakhir menikah muda atau menjadi buruh tani seperti ayah. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku ingin keluargaku bahagia. Suatu hari, aku mendengar cerita tentang menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Arab Saudi, sebuah negeri yang selama ini hanya aku dengar dari khutbah Jumat atau ceramah ustadz di musola. Katanya, di sana bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Gajinya besar, bisa kirim uang setiap bulan. Tapi biaya untuk berangkat tidak murah. Aku harus mengurus paspor, pelatihan, dan ongkos keberangkatan. Aku tahu, ayah tidak sanggup membiayainya. Maka dengan penuh malu, aku mendatangi satu persatu tetangga kami, memohon pinjaman. Beberapa menolak, tapi ada juga yang bersedia, meski dengan syarat dan janji. Aku berangkat ke Arab dengan tekad dan doa, meninggalkan rumah sederhana kami, meninggalkan ibu yang menahan air mata saat melepas kepergianku, dan meninggalkan kampung halaman, tanpa tahu apa yang akan menantiku di negeri orang. Sesampainya di sana, aku ditempatkan di sebuah rumah besar. Aku bekerja dari subuh hingga tengah malam. Membersihkan seluruh ruangan, mencuci pakaian, memasak makanan untuk keluarga majikanku, dan sesekali disuruh merawat anak-anak mereka. Tidak selalu mudah. Kadang dimarahi, kadang difitnah. Tapi aku tetap diam. Aku tahu, aku harus bertahan. Karena di setiap peluh dan luka yang kutahan, ada sebutir harapan yang kutitipkan di setiap kiriman uangku ke rumah. Aku tidak tahu bahwa takdir sedang menuliskan kejutan besar dalam hidupku. Bahwa perjalanan hidupku tak akan berhenti sebagai seorang pembantu. Bahwa akan ada seseorang yang mengubah segalanya. Tapi sebelum semua itu terjadi, aku harus melewati tahun-tahun paling berat dalam hidupku. Tahun-tahun yang penuh air mata, tapi juga penuh doa. Dan disinilah, kisah itu dimulai. Hari-hari pertama di Arab adalah ujian yang tak bisa kulupakan. Saat pertama kali tiba di rumah majikan, aku hampir tak percaya. Rumahnya besar sekali. Dindingnya tinggi. Lampu-lampunya seperti yang kulihat di sinetron televisi. Tapi jangan bayangkan kemewahan itu jadi milikku. Aku hanyalah seorang pembantu. Kamar tidurku hanyalah ruang sempit di dekat dapur. Tanpa kasur, hanya tikar tipis dan sebuah bantal kecil. Setiap pagi aku harus bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Membersihkan lantai marmer, menyiapkan sarapan, merapikan tempat tidur, menyetrika pakaian, dan menjaga anak-anak majikanku jika ibunya sedang pergi. Majikanku adalah pasangan suami istri yang cukup terpandang. Sang istri, wanita yang sangat menjaga kehormatan keluarganya, keras dalam bicara namun jarang memukul. Sang suami, pria yang nyaris tak pernah bicara padaku,
Hanya sesekali mengangguk jika berpapasan. Aku bekerja tanpa hari libur. Tanpa waktu istirahat yang cukup. Kadang aku menangis sendiri di dalam kamar mandi. Bukan karena lelah semata. Tapi karena rindu. Rindu mendengar suara ibu memanggilku untuk makan. Rindu melihat ayah pulang dari ladang dengan senyum meski tubuhnya penuh lumpur. Rindu adik-adikku yang biasanya ribut berebut sandal di depan rumah. Namun rasa rindu itu tak boleh membuatku lemah. Setiap bulan, dari gaji yang tak seberapa, aku sisihkan sebagian untuk dikirim ke kampung. Aku tahu, uang itu bisa membantu ibu membeli obat. Bisa membantu ayah menyewa lahan. Bisa membantu adikku membeli seragam sekolah. Suatu malam, saat sedang menyetrika di ruang belakang, aku tak sengaja mendengar suara telepon dari ruang tamu. Tuan rumah sedang berbicara dengan seseorang dalam bahasa Arab yang aku tak sepenuhnya mengerti. Namun, dari intonasinya, aku bisa merasakan sesuatu yang aneh. Sejak malam itu, mataku sering bertemu dengan pandangan Tuan. Bukan pandangan marah, tapi pandangan yang, entah bagaimana, membuatku tak tenang. Aku mulai merasa diperhatikan. Kadang saat aku sedang membersihkan ruang tengah, dia datang dan duduk di sofa, memperhatikanku diam-diam. Kadang saat aku menuang teh untuk tamu, dia menyuruhku duduk dan ikut makan. Padahal sebelumnya, aku tak pernah diizinkan masuk ruang tamu saat ada tamu laki-laki. Aku bingung, gelisah, tak berani bertanya pada siapapun. Karena aku hanyalah seorang pembantu. Siapa aku, hingga diperlakukan seperti itu? Tapi perasaan itu semakin jelas, hingga suatu hari, majikan perempuanku pergi bersama anak-anaknya menginap ke rumah orang tuanya. Aku sendirian di rumah. Hanya ada aku dan Tuan. Dan malam itu, Tuan memanggilku ke ruang tamu. Ia menyuruhku duduk. Tanganku gemetar. Jantungku berdegup cepat. Lalu dia bicara pelan. Rosa, aku ingin menikahimu. Aku terdiam. Waktu seperti berhenti. Aku menatap wajahnya. Mencoba mencari tanda bahwa ia hanya bercanda. Tapi tidak. Wajahnya serius. Pandangannya tenang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya seorang pembantu. Sementara dia, tuan rumahku. Seorang pria Arab. Kaya raya. Dihormati. Tapi malam itu, semuanya mulai berubah. Perasaanku campur aduk. Aku tidak tahu apakah ini awal dari kebahagiaan. Atau awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dari semua yang pernah aku hadapi. Malam itu menjadi malam yang paling panjang dalam hidupku. Setelah Tuan mengutarakan keinginannya untuk menikahiku, aku hanya bisa menunduk. Lidahku keluh. Dadaku sesak. Aku tak pernah membayangkan, seorang pria Arab, kaya raya, dengan status sosial tinggi, akan melamarku. Aku hanyalah pembantu rumah tangganya. Perempuan dari desa kecil di Indonesia yang bahkan tak mampu membeli sepatu baru waktu berangkat ke sini. Apa benar ini kenyataan? Besoknya, aku berharap Tuan akan melupakan kata-katanya. Tapi ternyata tidak. Ia justru semakin sering berbicara padaku dengan lembut. Ia memberiku waktu lebih banyak untuk istirahat. Ia bahkan mulai membelikan pakaian yang lebih layak untukku. Dan yang paling mengejutkan, ia menghubungi agen penyalur tenaga kerja, menyatakan keinginannya untuk mengakhiri kontrakku secara resmi. Aku semakin bingung. Hatiku gelisah. Setiap malam aku memikirkan ucapan Tuan. Aku tahu, jika aku menerima lamaran ini, kehidupanku dan keluarga akan berubah total. Ibu tak akan kekurangan obat. Ayah bisa berhenti menjadi buruh tani. Adik-adikku bisa melanjutkan sekolah hingga kuliah. Aku bisa menjemput mereka semua ke Tanah Suci. Kami bisa punya rumah yang layak. Tapi, apakah aku menikah karena cinta? Atau hanya karena ingin menyelamatkan keluarga? Beberapa hari kemudian, istri Tuan pulang ke rumah. Dan tak lama setelah itu, ia pergi lagi. Kali ini untuk selamanya. Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi beberapa orang mengatakan mereka bercerai. Tuan kini tinggal sendiri di rumah itu. Dan ia semakin serius mendekatiku. Akhirnya, setelah 2 minggu aku terus digoda rasa bimbang, Tuan kembali bicara padaku. Kali ini bukan lamaran, tapi permintaan.
Ia ingin aku menghubungi keluargaku di kampung dan menyampaikan niatnya secara langsung. Aku menghubungi ayah. Dengan suara gemetar, aku bercerita. Ayah diam lama. Lalu ia bertanya, "Apakah dia orang baik, Nak?" Aku tak bisa menjawab dengan pasti. Tapi aku tahu satu hal. Selama beberapa minggu terakhir, Tuhan memperlakukanku lebih baik dari siapapun yang pernah kulayani. Lalu ayah berkata, "Kalau kamu yakin, dan ini demi masa depanmu serta keluarga kita, Bapak ikhlas." Aku menangis malam itu. Air mataku membasahi sajadah. Aku memohon pada Allah agar diberi petunjuk. Akhirnya, aku menerima lamaran Tuan. Dengan syarat, semuanya dilakukan secara sah, di hadapan wali, dan sesuai hukum agama. Pernikahan kami digelar secara tertutup. Hanya dihadiri beberapa orang terdekat. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang dibelikan Tuan. Tak ada pesta mewah. Tak ada musik. Hanya akad nikah yang khusyuk, dan doa-doa yang diaminkan. Dan sejak saat itu, statusku berubah. Aku bukan lagi pembantu. Aku menjadi istri dari seorang pria Arab terpandang. Tapi apakah semuanya akan berjalan mulus? Karena di balik status baru itu, aku harus belajar menjadi seorang istri dalam budaya yang asing. Aku harus melewati hari-hari baru yang jauh dari kata mudah. Dan perjuanganku belum berakhir. Hari-hari setelah pernikahan itu seperti berjalan di antara harapan dan ketakutan. Aku, seorang perempuan Jawa sederhana, kini menjadi istri sah dari pria Arab terpandang. Tak ada pelukan romantis. Tak ada rayuan seperti di drama. Tapi ada penghormatan. Dan ada tanggung jawab besar yang menanti. Tuan memberiku kamar baru di lantai atas rumah megah kami. Dia mulai memperkenalkanku kepada beberapa keluarganya, meskipun sebagian dari mereka hanya tersenyum datar saat melihatku. Aku tahu, bagaimanapun, aku tetap dianggap asing. Perempuan dari negeri jauh. Bekas pembantu. Tapi aku tak peduli. Karena aku tahu, hidupku tak lagi untuk diriku sendiri. Setiap langkahku, setiap senyum yang kutahan, adalah untuk ibu, ayah, dan adik-adikku di kampung. Tuan mulai mengajariku bahasa Arab lebih dalam. Aku mulai belajar membaca tulisan-tulisan di sekitar rumah. Aku juga belajar adat istiadat Arab, cara mereka makan, cara berpakaian, cara berbicara yang penuh kehormatan. Aku tak ingin hanya menjadi istri di atas kertas. Aku ingin jadi perempuan yang pantas di sisinya. Beberapa bulan kemudian, Allah menitipkan sebuah anugerah di rahimku. Aku hamil. Saat dokter menyatakan kabar itu, aku tak kuasa menahan tangis. Kupeluk perutku yang masih datar. Kupeluk sambil membayangkan suara tawa kecil yang suatu hari akan memanggilku, "Umi." Tuan tersenyum saat kutunjukkan hasil pemeriksaan itu. Untuk pertama kalinya, ia memelukku dengan hangat dan berkata, "Ini hadiah dari Allah untuk kita." Hari-hari kehamilanku penuh kehati-hatian. Tuan menyewa bidan pribadi untuk memeriksaku secara rutin. Ia tak lagi membiarkanku bekerja di rumah. Semua pekerjaan rumah diambil alih oleh pembantu baru. Kini, aku yang duduk di meja makan, bukan yang menghidangkannya. Namun tak semua orang menerima keberadaanku dengan ikhlas. Ada bisik-bisik dari istri saudara Tuan, yang berkata aku perempuan kampung yang licik. Ada juga tetangga yang menatapku dari ujung mata, seolah menuduhku merebut harta. Tapi aku diam. Karena aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu, Allah yang mengangkat derajatku, bukan manusia. 9 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Kulitnya putih bersih. Mata bulat besar seperti ayahnya. Tapi hidung dan senyumnya seperti ibu dari Jawa. Seperti aku. Tuan menamai anak kami Yusuf. Nama indah dari kisah Nabi yang mulia. Melihat Yusuf tumbuh, membuat semua rasa sakitku dulu terasa seperti angin lalu. Setiap tangisanku di kamar sempit, setiap kerja keras yang dulu kujalani di rumah ini sebagai pembantu, kini terasa terbayar. Beberapa bulan setelah Yusuf lahir, aku meminta izin pada Tuan. Aku ingin pulang, menengok ibu dan ayahku di kampung.
bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu. Tuan mengangguk. Ia bahkan ikut menyiapkan segala keperluan kami. Tiket pesawat, hadiah untuk keluarga, baju-baju untuk adik-adikku, bahkan perhiasan kecil untuk ibu. Perjalanan pulang ke Indonesia adalah momen paling menggetarkan dalam hidupku. Di bandara, ayah menjemput dengan pakaian terbaiknya. Ibu dibopong karena kakinya lemah. Tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Aku memeluk mereka erat. Dan Yusuf, cucu pertama mereka, digendong dengan penuh haru. Dari tanah gersang yang dulu menyimpan air mataku, kini aku pulang membawa harapan. Dan hidupku tak lagi sama. Hari itu langit kampungku cerah sekali. Awan-awan putih seolah ikut menyambut kedatanganku setelah bertahun-tahun tak menginjak tanah kelahiran. Mobil yang kami tumpangi perlahan memasuki jalan desa yang penuh kenangan. Warga kampung berdiri di tepi jalan, melambai-lambaikan tangan sambil tersenyum. Rumahku masih sama. Sederhana, berdinding bambu dan beratapkan seng yang sudah berkarat. Tapi kali ini, aku datang bukan untuk meneteskan air mata di tikar tua. Aku datang membawa Yusuf. Aku datang sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang perempuan yang telah berdiri di atas kakinya sendiri. Ayah berdiri di depan pintu. Tubuhnya tampak lebih kurus, tapi wajahnya berseri-seri. Begitu aku turun dari mobil, ia langsung memelukku erat. Aku menangis. Tangis bahagia yang selama ini ku pendam. Tak lama kemudian, ibu dibopong keluar oleh adik perempuanku. Ia menangis sesenggukan sambil memeluk cucu pertamanya. Yusuf tertawa kecil saat digendong neneknya, seolah tahu bahwa cinta pertama yang menantinya sudah lama merindukannya. Kami menetap beberapa minggu di kampung. Tuan tinggal bersamaku, di rumah itu. Tidak di hotel, tidak di rumah tamu, tapi di rumah sederhana, beralaskan tikar, berdinding anyaman bambu. Ia tidur berdampingan dengan ayahku. Makan dengan tangan di piring yang sama. Ia menghormati keluargaku seperti ia menghormati keluarganya sendiri. Hari-hari itu menjadi momen yang sangat berarti. Kami membenahi rumah perlahan. Tuan bahkan menyumbangkan dana untuk membangun sumur bor dan memperbaiki musola kampung. Warga mulai melihatnya dengan kagum. Mereka tak lagi melihatku sebagai pembantu yang merantau, tapi sebagai Rosa, perempuan yang berani, dan kembali membawa kehormatan. Adik-adikku satu persatu aku bantu kembali ke sekolah. Yang bungsu, kuikutkan kursus komputer di kota. Ibu kini rutin periksa ke dokter dan minum obat tepat waktu. Ayah tak perlu lagi memikul cangkul. Ia kini sibuk berkebun di halaman sendiri. Setiap sore, aku mengajak Yusuf berjalan menyusuri jalan-jalan kecil di kampung. Anak-anak lain memanggilnya Yusuf Arab, dengan senyum polos dan penasaran. Dan setiap kali itu terjadi, aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, Yusuf akan tumbuh dengan dua akar. Akar dari padang pasir yang keras, dan akar dari tanah Jawa yang penuh doa. Tapi hidup tidak selalu tentang kembali. Waktuku di kampung hanya sebentar. Setelah semua urusan selesai, aku harus kembali ke Arab. Karena di sanalah kini tugasku sebagai istri dan ibu harus kutunaikan. Namun sebelum berangkat, aku duduk berdua dengan ibu. Di atas tikar tua yang masih ia pertahankan, meski rumah kami sudah diperbaiki. Ibu bangga sama kamu, nak, ucapnya pelan. Aku hanya bisa menggenggam tangannya, dan menahan air mata. Perjalanan hidupku belum usai. Tapi kini aku tahu, dari manapun kita berasal, seberapapun sederhananya kita, ketika kita bertahan, bersabar, dan tetap berpegang pada doa, maka Allah tak akan pernah tidur. Dia akan menuntun kita, dari luka, menuju cahaya. Kehidupanku setelah pulang dari Indonesia terasa jauh berbeda. Aku kembali ke Arab bukan sebagai pembantu, bukan sebagai orang asing yang tersesat di negeri padang pasir, tapi sebagai perempuan yang telah menemukan tempatnya. Sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai jembatan antara dua dunia yang sangat jauh. Yusuf tumbuh sehat. Ia mulai bisa berbicara dua bahasa. Bahasa Arab dari ayahnya, dan bahasa Jawa dariku.
Setiap kali ia memanggilku, "Umi," hatiku terasa hangat. Kadang aku mengajaknya menonton video-video desa, menunjukkan sawah, suara ayam, dan sungai kecil yang mengalir di belakang rumah kami dulu. Suamiku semakin sering mengajakku ke acara keluarga dan pertemuan bisnis. Beberapa wanita Arab mulai menerima kehadiranku. Mereka terkejut saat tahu aku fasih membaca Al-Quran dan pandai memasak masakan lokal. Aku bukan lagi pembantu dari Asia. Aku adalah istri dari tuan besar yang dihormati. Tapi aku tak pernah lupa dari mana aku berasal. Setiap bulan, aku menyisihkan sebagian dari uang yang kami miliki untuk membantu tetangga-tetanggaku di kampung. Membantu anak yatim, memperbaiki jalan kecil di dusun, menyumbangkan kitab untuk santri-santri di pesantren. Karena bagiku, rezeki bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk menjadi jalan bagi doa-doa orang lain. Aku juga sering dihubungi oleh teman-teman sesama TKW. Mereka mendengar kisahku dan ingin tahu bagaimana aku bisa bertahan. Aku selalu berkata, jangan pernah berharap hidup mudah, tapi mintalah agar hatimu dikuatkan. Kadang aku termenung di teras rumah saat malam datang, menghirup udara kering yang dulu terasa menyakitkan. Kini aku bersyukur pernah hidup susah. Karena dari sanalah aku belajar menghargai setiap nikmat Allah. Yusuf semakin besar. Suatu hari ia bertanya padaku, "Umi, kenapa Umi dulu tinggal di rumah ini sebagai pembantu?" Aku terdiam, menatap matanya yang jernih dan polos. Lalu aku menjawab, "Karena Umi ingin menyelamatkan keluarga Umi. Dan Allah memberimu sebagai hadiah karena Umi tidak menyerah." Anakku tersenyum, lalu memelukku. Dan malam itu, aku sadar, dalam hidup ini, kadang kita harus jatuh sehancur-hancurnya, agar kita tahu bagaimana rasanya berdiri dengan benar. Kadang kita harus berjalan sendirian, agar saat sampai, kita tahu siapa yang harus kita peluk duluan. Perjalananku belum selesai. Tapi kini aku melangkah bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan. Karena aku tahu, setiap luka yang dulu kutahan, kini telah menjadi jembatan. Jembatan yang menghubungkan dua dunia. Jembatan yang menguatkan satu hati. Waktu terus berjalan. Yusuf kini sudah mulai sekolah. Ia pandai membaca doa, hafal surat-surat pendek, dan suka bertanya tentang Indonesia. Setiap kali ia mendengar kata kampung, matanya berbinar, seolah tanah jauh itu menyimpan sesuatu yang ingin ia lihat sendiri. Apa benar di sana banyak ayam berkeliaran? Umi dulu main di sungai? Tanpa sepatu. Kenapa rumah Umi dulu tidak ada AC? Pertanyaan-pertanyaan polos itu membuatku tersenyum. Karena di balik itu, aku tahu, darahku mengalir di dirinya. Dan darah itu berasal dari tanah sederhana, tempat mimpi-mimpi dulu kutanam dalam tangis dan doa. Suamiku kini semakin sibuk. Bisnisnya berkembang. Ia sering keluar kota, tapi setiap malam ia menyempatkan diri meneleponku, menanyakan Yusuf, dan memastikan aku baik-baik saja. Hubungan kami tidak sempurna, tapi ada saling menghargai. Dan itu cukup bagiku. Setiap hari Jumat, aku membawa Yusuf ke masjid. Kami berdua duduk di sudut teras, mendengarkan khutbah. Aku memakaikannya baju gamis kecil, dan ia bangga sekali saat dipuji orang-orang. Setelah itu, kami biasa singgah ke taman kecil di dekat rumah. Kami duduk di bawah pohon kurma, berbagi roti dan air zam-zam, sambil bercerita tentang masa lalu. Umi dulu kesini naik pesawat ya? Sendirian. Takut enggak? Aku mengangguk pelan. Takut sekali, jawabku. Tapi Umi lebih takut kalau Umi menyerah. Aku mengajarkan Yusuf untuk tidak meremehkan siapapun. Untuk menghargai orang kecil, untuk menyapa pembantu dengan lembut, dan untuk berbagi jika memiliki lebih. Karena aku tahu, satu hari nanti, ia akan tumbuh menjadi laki-laki dewasa. Dan dunia tak selalu akan memihaknya. Tapi bila ia berpegang pada nilai-nilai yang benar, maka Allah akan tetap bersamanya. Beberapa tahun setelah pernikahan kami, aku kembali lagi ke Indonesia. Kali ini bukan hanya menjenguk, tapi membangun.
Kami mendirikan rumah baru untuk ibu dan ayah. Rumah yang kokoh, dengan halaman luas, tempat anak-anak kecil bisa bermain. Kami juga membuka usaha kecil untuk warga kampung, agar tak ada lagi yang harus menjual sawah, atau pergi meninggalkan anak demi jadi TKW seperti aku dulu. Aku tak menyesali jalanku. Sebab dari semua tangisan, rasa lelah, dan kerinduan yang pernah kulalui, Allah tidak pernah tinggal diam. Dulu, aku hanya seorang anak petani yang bermimpi bisa menyekolahkan adik-adiknya. Aku hanya seorang gadis dari desa yang rela menjadi pembantu demi ibu yang sakit-sakitan. Tapi kini, aku telah menjadi ibu dari anak yang akan tumbuh membawa dua dunia. Aku tak ingin dikenal sebagai istri dari pria Arab kaya. Aku hanya ingin dikenang sebagai Rosa, perempuan yang tak menyerah, yang tetap berdoa saat dunia menghimpitnya, dan yang kembali pulang dengan membawa harga diri, bukan hanya uang. Karena bagiku, kesuksesan bukan soal seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa banyak tangan yang kita tarik untuk ikut naik bersama. Dan inilah kisahku. Dari peluh menjadi pelukan, dari air mata menjadi senyuman, dari seorang TKW menjadi perempuan yang menemukan tempatnya di antara dua dunia. Terima kasih. Jika kamu siap, saya bisa bantu menyiapkan naskah penutup, lengkap dengan ucapan terima kasih dan ajakan subscribe kembali untuk channel Maya Story. Cukup katakan, buatkan penutupnya.